Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa kembali membahas seputar perkembangan eh, P3K untuk tahun 2024. Nah, namun kali ini saya membahas seputar eh, jumlah formasinya atau apa namanya ya, yang disediakan oleh pemerintah pusat tentunya. Nah, kalau kita flashback di tahun-tahun sebelumnya, anggaplah di tahun eh, zaman SBY, itu tidak sebanyak memang sekarang. Mungkin karena juga ada faktor lain, karena di zaman Pak Jokowi ini ada moratorium pada saat itu, nah, pada awal-awal kepemimpinan beliau. Jadi lama tidak ada penerimaan, jadi sehingga sekarang menumpuk. Nah, jadi memang masuk akal juga. Nah, ada penerimaan pada awal-awal Presiden Jokowi, tapi tidak sebanyak yang sekarang, sampai jutaan. Namun nanti kita bahas namunnya itu. Nah, kita cek di sini, saya sudah ke website ini, saya ketik BKN, kita coba pantau di website BKN ini. Kita cari di berandanya, agar Bapak Ibu tidak menyalahkan saya ya, seperti itu. Di beranda ini, nah ini biasanya berita-berita terbarunya di sini, di ini. Nah, ini yang salah satunya. Nah, ini ya rapat apa namanya, pihak pemerintah ya. Di sini ada Menpan RB Pak Azwar Anas, di sini ada PLT Kepala BKN Pak Pramono apa pra, pra ini ya. Nah, kita klik saja PLT BKN ya. Kita klik beritanya. Di awal sebenarnya sudah disebutkan. Nah, ini Pak Haryomo di sini diketik ya. Haryomo Dwi Putranto. Nah, di sini dia Bapak Ibu. Jadi formasi yang disediakan oleh pemerintah di tahun 2024 itu sebanyak 2,3 juta ya. Walaupun itu dibagi beberapa jenis. Di antaranya di sini setidaknya ada 3 ya di sini. Yang pertama itu CPNS, yang kedua itu CPNS kedinasan, yang ketiga barulah P3K. Namun dari 3 jenis itu P3K terbanyak ya, atau sangat banyak sekali. Nah, kenapa banyak? Karena P3K itu diutamakan yang sudah honorer. Nah, makanya banyak. Nah, dari itu mulai guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis dari semua kementerian, tentunya terkhusus instansi pemerintah tentunya di sini. Nah, dari 2,3 juta ini kalau tidak salah itu guru saja itu hampir setengah juta ya, guru itu. Nah, nakes juga kurang lebih seperti itu ya. Jadi 1,5 juta itu dari 3 jenis ya, khusus untuk P3K, dari guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis 1,5 juta. Nah, 1,3-nya itulah yang CPNS dan kedinasan. Jika saya lihat rinciannya kurang lebih. Nah, itu pun sebenarnya fokus kepada penyelesaian non ASN ya, atau honorer yang ada di instansi pemerintah yang belum lulus baik itu P3K maupun CPNS di tahun-tahun sebelumnya, termasuklah tahun ini, tahun 2023 di akhir ya, yang sekarang sedang pemberkasan untuk penerbitan NIP. Nah, jadi apa namanya, teman-teman yang belum lulus di akhir tahun 2021 Desember ya, waktu itu pengumuman. Nah, tahun ini Bapak Ibu tentu memiliki kesempatan yang sangat besar ya, karena formasinya yang begitu luar biasa. Nah, hanya saja memang dari formasi yang sudah disediakan pemerintah ini, nah, terjadi permasalahan sebenarnya sejak dari 2021 itu. Nah, tidak semua Pemda
itu mengusulkan formasi-formasi maksimal. Nah, walaupun sebenarnya kebutuhannya itu sudah darurat. Nah, salah satu di daerah saya, contoh misalnya, tahun 2021, Bapak Ibu percaya atau tidak, khusus untuk guru agama di provinsi tempat saya mengabdi, hanya satu formasi, itu pun berada di sekolah SLB. Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah, kita terbayang pada saat itu, seandainya kita yang lulus, kita kan tidak tahu pada saat itu di sana ada guru induknya atau tidak. Ternyata alhamdulillah ada. Karena mengajar di sekolah luar biasa itu harus memiliki kompetensi yang lebih, setidaknya jiwa-jiwa yang luar biasa. Karena kita ada pendidikan-pendidikan khususnya. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan sekolah-sekolah yang tidak seperti SLB, tentu berbeda. Nah, jadi banyak yang tidak mendaftar memang pada saat itu. Nah, ada pun mendaftar tapi tidak mengikuti tes. Nah, saya ingat betul, hanya yang mengikuti tes itu sekitar 6 orangan. Bapak Ibu bisa bayangkan kan, tahun 2021 itu khusus untuk guru agama satu provinsi hanya satu formasi, dan itu pun hanya di SLB. Nah, kan tidak mungkin guru A pindah ke sana. Nah, kan tidak mungkin. Sudahlah, banyak tidak mendaftar. Nah, begitu juga di tahap 2-nya. Nah, kalau tidak salah di tahap 2-nya itu ya otomatis kan tidak ada ya. Nah, saya lupa. Nah, barulah dibuka di tahun 2022. Itu pun sudah mau habis. Nah, di akhir tahun 2022 kalau tidak salah saya itu. Barulah ada buka formasi. Nah, jadi mapel-mapel tertentu itu menumpuk karena memang Pemdanya itu tidak mengusulkan formasi. Nah, sampailah sekarang. Nah, masih lagi P1 itu masih ada tersisa. Karena itu tadi Pemda tidak mengusulkan, padahal sudah dibutuhkan. Nah, sesuatu dan lain halnya, saya yakin Bapak Ibu serta kawan-kawan paham maksudnya. Nah, itu ada pernyataan Bu Nunuk juga di Dirjen GTK di forum resmi ya, di RDP dengan Komisi 10 DPR RI. Nah, itu sudah disampaikan kenapa Pemda ini banyak tidak mengusulkan formasi secara maksimal. Nah, karena pusat itu hanya menanggung gaji saja. Nah, karena pemerintah pusat hanya menanggung gaji P3K saja. Nah, hal-hal yang lainnya itu ditanggung oleh Pemda. Itulah sebab utama kenapa Pemda itu sangat minim mengajukan formasi atau tidak maksimal. Padahal formasi yang disediakan oleh pemerintah itu sangat banyak. 2,3 juta, bayangkan itu. Nah, nanti kita bisa lihat. Kalau tidak salah, sampai akhir Januari ini, setiap Pemda di seluruh Indonesia, itu batas waktunya untuk mengajukan formasi. Kalau tidak salah saya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu silahkan ikuti di sosial media itu. Akun resmi BKN itu ada. Nah, dan juga jangan lupa Bapak Ibu mengikuti perkembangan di Kanrek atau UPT BKN di beberapa wilayah ya. Setiap provinsi itu berbeda-beda. Nah, satu Kanrek itu atau kantor regional itu ada yang 1, 2. Nah, di tempat saya itu 3 provinsi. Riau, Kepri, dan Sumatera Barat. Nah, Bapak Ibu juga bisa cek di sosial media kantor regional BKN. Di sana juga bisa mendapat informasi-informasi terbaru. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.